Shalom, yuk kita lihat ada beberapa ayat yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Dan ayat ini merupakan uh, ayat yang penting, apalagi ditulis oleh Paulus ketika dia sudah sangat dewasa. Dan dia sudah mengatakan bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi ini satu hal yang bisa kita pelajari ya. Kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20 sampai dengan 22. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai dengan 22. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, ya kita bisa melihat bahwa Tuhan pakai berbagai macam orang, seperti dikatakan di sini dalam sebuah rumah yang besar ada banyak perabot, ya perabot yang digunakan, ya peralatan. Ada yang dari bahan-bahan yang bagus ya. Misalnya katakanlah sendok lah ya. Sendok itu kan fungsinya yang kita tahu untuk makan. Nah, kalau makan itu kan berarti kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Tentunya sendoknya harus dicuci ya, harus bersih. Dan ada yang bahannya mungkin stainless ya, ada yang mungkin dari plastik, dan tergantung tujuannya. Kalau kita mau praktis, sekali pakai buang ya mungkin dari plastik. Tapi kalau yang kita pakai sehari-hari, tentunya kita ingin sendok yang nyaman, yang bersih, yang bagus juga ya. Mungkin dari stainless misalnya. Kalau dari emas dan perak ya mungkin barangkali itu di rumah orang yang sangat kaya sekali, atau hanya buat pajangan ya, digunakan untuk hal-hal tertentu. Dulu saya ingat ketika ulang tahun ya, kalau orang tua saya membuat acara ulang tahun buat saya, buat adik-adik saya, maka ada piring, sendok, gelas yang disimpan, itu digunakan untuk acara-acara khusus. Tapi kalau sehari-hari dipakai piring, sendok, gelas yang biasa ya. Yang biasa itu artinya yang bagus memang, tapi kalau yang untuk pesta itu ya berwarna-warni ya, dan menarik sekali ya. Nah, jadi tergantung tujuannya. Nah, ada juga sendok yang mungkin dipakai untuk misalnya mencongkel tanah ya. Kadang-kadang tanaman perlu dipacul, tapi kalau tanamannya itu ada di pot bunga yang kecil, ya pakai pacul nggak bisa. Tapi pakai sendok mungkin yang nggak dipakai lagi buat makan ya bisa aja, atau sendok yang sudah patah sebagian, atau memang sendok khusus untuk seperti sekop kecil. Tapi sendok tersebut nggak kita pakai untuk makan ya. Jadi itu masing-masing tergantung tujuannya. Beberapa hari ini ya, demam Piala Dunia ini masih terasa, sehingga orang membahas orang-orang yang berhasil dalam dunia sepak bola. Ya, saat ini yang terkenal ya Messi dari Argentina. Lalu banyak berita misalnya di YouTube ya, kalau kita buka itu banyak sekali dibahas ya, orang-orang yang menjadi legenda dalam dunia sepak bola.
Yang biasanya paling top itu Pele dari Brazil, ya. Nah, kemudian yang nomor 2 tuh ya bisa beda-beda. Ada yang bilang Maradona ya dari Argentina, ada yang bilang Messi, ya sekarang ini Messi yang terkenal sekali. Tapi ada lagi orang-orang lain, ya tahun 74 misalnya yang juara dunia itu Jerman, ya dulu ada namanya Franz Beckenbauer, ya itu terkenal. Lalu runner up-nya dari Belanda ada Johan Cruyff, ya terkenal juga. Tahun 78 itu yang juara Argentina, dan top skornya ya ada orang yang terkenal itu Mario Kempes, ya. Lalu 82 itu Itali juara dunia, ya bintang yang terkenalnya Paolo Rossi, ya. Rossi. Kemudian 86 itu yang menang Argentina, ya. Dan di situ Maradona mulai terkenal, ya. Ya habis itu saya lupa lagi ya, ada 92 dan seterusnya, macam-macam ya. Nah, apa yang menarik dari orang-orang ini ya? Mereka manusia yang sama seperti kita, cuma kebangsaannya ya berbeda ya. Ada yang dari Argentina, ada yang dari Jerman, ada yang dari Inggris ya, dari Belanda dan sebagainya. Mereka makan makanan yang relatif sama. Kalau di Indonesia mereka makan nasi, ya. Kalau minum ya minum air, ya semua relatif sama ya. Tapi yang membedakan adalah mereka itu memang mendedikasikan dirinya atau menghususkan hidupnya untuk sepak bola. Ya, mereka mungkin tidak sekolah seperti yang lain, universitas, kuliah, ya. Mereka habiskan hari-hari mereka tuh dengan latihan, dengan olahraga dan berbagai macam ya yang perlu dilakukan, sehingga tuh mereka menjadi orang yang sangat terampil ketika bermain bahkan bertanding sepak bola. Jadi itu ada yang namanya pilihan, ya. Kalau kita baca di ayat 21 ini, ya, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabotan rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, ya dikuduskan itu artinya dipisahkan, ya, dedicated, ya, dipisahkan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, kalau kita korelasikan, kita hubungkan dengan pelayanan dengan dunia rohani, maka kalau dalam dunia olahraga itu ada orang-orang seperti Messi, ya, ada orang-orang seperti yang saya sebutkan tadi, ya, Maradona, Mario Kempes, ada Pele, dan sebagainya. Mereka itu memang menghususkan dirinya dari hal-hal yang lain yang bisa mengganggu mereka untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam dunia sepak bola. Ya, dalam pelayanan kerohanian juga begitu. Ya, kalau kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jatuh, jadi artinya begini, tergantung kita tuh punya panggilan di mana. Misalnya begini ya, beberapa hari yang lalu ada pembahasan ya, beberapa teman. Karena kalau kita memperhatikan di gereja misalnya ya, ada atau berbagai gereja atau denominasi, kadang-kadang ada hal yang berbeda ya. Membuat orang-orang tertentu tuh bisa dinilai oleh orang lain kok ekstrim banget sih gitu ya. Misalnya, oh kok nggak boleh nonton sih, misalnya kayak begitu. Dulu satu gereja ada aturan nggak tertulis, misalnya kalau yang main musik ya tampil di gereja di panggung main musik itu, kalau nongkrong misalnya di kafe ya, di klub ya, apalagi di night club main musik gitu misalnya, karena mungkin pekerjaannya dan sebagainya, maka selanjutnya mungkin entah untuk beberapa lama tidak dipakai gitu ya dalam pelayanan misalnya. Lalu
Ada yang bilang, oh kalau begitu gimana? Ya masa nggak boleh sih misalnya main lagu dunia, atau masa nggak boleh sih nyanyi lagu-lagu yang bukan lagu rohani, misalnya kayak gitu. Sejauh mana kita kita mempraktekkan hal itu, ya? Nah, di ayat 22 ya dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nah, kalau kita berkumpul dengan orang lain, ya, maka sedikit banyak kita akan saling mempengaruhi. Tergantung lebih kuat yang mana. Kita mempengaruhi orang lain atau kita dipengaruhi orang lain, ya. Dan nafsu orang muda itu adalah sesuatu yang eh, ada biasanya pada orang-orang yang masih muda, ya, yang punya ambisi dan berbagai macam hal, yang tidak semua itu jelek, ya, tapi juga tidak semua itu baik, ya. Dan itu akan mempengaruhi, ya, dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saya ingat ada satu hamba Tuhan, ya, dia dipakai Tuhan luar biasa, dan dia tulis mengenai lagu-lagu rohani, ya. Dia bilang dia belajar ada lima hal yang bisa menghalangi kita untuk bertumbuh dalam anugerah, dan salah satunya adalah lagu yang kita nyanyikan. Dia bilang seperti itu, ya. Dia bicara tentang lagu rohani, karena ada lagu-lagu rohani yang mungkin bagus tapi tidak alkitabiah. Dan ketika itu kita nyanyikan berulang, itu masuk ke alam bawah sadar kita, mempengaruhi cara berpikir kita. Dan ketika lagu itu tidak biblikal, tidak alkitabiah, itu bisa membelokkan iman kita, sehingga kita punya pengharapan yang salah atau tidak benar, ya. Sehingga orang-orang kadang-kadang berpikir Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu mengirimkan penyakit dan sebagainya lah. Sehingga ketika kita mau berdoa, percaya untuk kesembuhan, pada titik tertentu kita sulit untuk menggapai, ya, apa yang Tuhan janjikan itu, karena adanya cara berpikir, sistem berpikir yang menghalangi, karena lingkungan, atau karena kata-kata yang sering kita ucapkan tanpa sadar, atau karena lagu-lagu yang kita nyanyikan, ya. Sebagian orang suka misalnya nonton, kalau dulu saya film India misalnya, ya, sampai pada titik tertentu saya sadar, wah nggak bisa nih, ya, ini sangat menguras emosi, ya. Ada yang suka drama Korea misalnya, ya. Apakah itu salah, ya? Tergantung, saudara, ya. Apa yang kita tonton itu mempengaruhi kita. Nah, kita nggak bisa menjudge orang lain, ya. Kalau kita baca di Alkitab, ya, kadang-kadang ada ayat-ayat yang bisa menolong kita, menjelaskan kita. Tapi juga kalau kita tidak hati-hati, kita bisa pakai ayat itu sebagai pelindung untuk kita melakukan sesuatu yang kita sukai, tetapi sebenarnya itu menghalangi pertumbuhan rohani kita. Misalnya kalau kita baca kitab Daniel, ya, Daniel itu orang yang tinggal di Babel, di lingkungan yang jauh dari bersih. Babel itu artinya kacau. Tapi dia memutuskan dirinya untuk tidak menajiskan, ya. Dia memutuskan agar dirinya itu tetap kudus, ya. Dia menjauhi hal-hal yang najis, yang tidak sesuai dengan iman dia pada masa itu, sehingga ketika dia lakukan hal itu, Tuhan bisa bekerja lebih bebas dalam hidupnya. Nah, padahal dia belajar bahasa tulisan orang Kasdim. Itu artinya kalau diterjemahkan sekarang, ya, dia kuliah biasa, kuliah umum, belajar psikologi, belajar matematik, belajar komputer. Dan kalau dikatakan bahasa tulisan orang Kasdim itu termasuk orang seperti paranormal. Nah, bukan berarti kita ikut-ikutan belajar apa yang dipelajari orang-orang yang bukan hidup untuk Tuhan, ya. Tetapi ini contoh gitu. Daniel memang dipanggil di sana, tapi dia menjadi seorang penyembah yang tekun, ya, di hadapan Tuhan. Walaupun itu digunakan untuk dia pribadi, ya, itu bicara ini pribadi, ya, pelayanan dia dengan Tuhan. Tapi dia sendiri sehari-hari adalah seorang profesional, orang yang bekerja,
di pemerintahan, dan didapati dia setia. Nah, kalau kita misalnya, saya ingat ya, ada seorang hamba Tuhan ditanya, "Pak, saya mau kursus musik tapi belajarnya lagu-lagu bukan lagu rohani, boleh nggak Pak?" Lalu hamba Tuhan ini menjawab dengan bijak sekali. "Kamu waktu belajar baca, apakah langsung belajar baca Alkitab? Ya, kan enggak ya. Kamu belajar belajar baca itu dengan bahasa yang umum, ya, bacaan-bacaan yang lain. Lalu setelah kamu bisa membaca, kamu gunakan untuk baca Alkitab. Lalu boleh nggak baca novel, ya, baca cerita-cerita yang lain? Ya tergantung yang kita baca itu apakah baik, ya, ataukah itu mengganggu, mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Ya, kalau kita baca buku-buku misalnya yang ditulis oleh orang-orang yang ateis misalnya, tidak percaya adanya Tuhan, tergantung yang dia tulis itu apa. Ya, kalau dia tulis misalnya pelajaran matematika, nah kita belajar dari orang-orang yang mungkin bisa aja imannya tidak sama dengan kita. Bahkan orang-orang seperti para ahli di negara-negara komunis, ya, mereka membuat sesuatu yang kemudian dibaca oleh orang lain, ya. Tapi ketika mereka menuliskan sesuatu yang mungkin tentang iman kita, ya kita perlu waspada. Ya, jadi itu kadang-kadang soal panggilan dan soal pilihan. Jadi kita nggak bisa judge orang lain, yang menghakimi orang lain. Oh, ini kok udah jadi hamba Tuhan masih suka sekali nonton drama Korea misalnya, ya. Atau kok masih suka nyanyi lagu dunia, ya. Kadang-kadang itu ya pilihan juga, mungkin pengertian dia berbeda dengan pengertian kita misalnya, tapi juga barangkali ada hal tertentu, ya. Tapi yang jelas ketika Tuhan pakai kita dalam bidang tertentu misalnya, itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk kita mungkin tinggalkan, tidak lakukan, karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Sementara orang lain barangkali tidak dipanggil dalam bidang tertentu di mana kita itu memang fokus di situ. Jadi kita nggak bisa menghakimi, ya kamu ini kurang kudus misalnya, kayak begitu ya. Ya, orang-orang seperti Messi dan sebagainya, mereka menghususkan diri mereka untuk misalnya bukan hanya latihan bola, soal makanan juga nggak bisa sembarangan. Orang-orang yang seperti Aderai, ya, mau bangun badannya, bodybuilder, kan makanannya juga nggak bisa semaunya, ada ukuran takarannya, sehingga menghasilkan badan yang sangat bagus sekali dan jadi binaragawan, ya. Nah, tergantung kita itu mau kemana, atau kita tahu Tuhan pakai kita itu di mana. Tapi yang penting, yang pertama, jangan menghakimi orang lain, ya. Kalau beberapa hal mereka itu mungkin beda dengan kita, ya. Kadang-kadang soal perayaan Natal, ya, soal Santa Claus, mungkin kita bisa ada beberapa hal beda. Tapi yang pasti kita perlu ingat, kalau kita merayakan Natal, fokusnya adalah Kristus, ya. Itu yang jelas kita pegang gitu. Nah, dalam beberapa hal aplikasinya kadang-kadang ada sedikit beda, ya. Kita tidak perlu menghakimi orang lain, apalagi kalau di luar gereja. Tapi ketika kita dalam satu komunitas, di gereja, di tempat kita beribadah, kita belajar, ya, melakukan apa yang kita tahu. Kita menguduskan diri kita, ya. Kita juga belajar untuk melakukan hal-hal yang kita tahu dalam tuntunan Tuhan bahwa ini perlu kita lakukan, tanpa menghakimi orang lain. Tapi yang jelas apapun yang kita lakukan, ya, itu akan mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Sejauh mana kita mau menyediakan diri kita untuk melayani atau dipakai oleh Tuhan, itu akan sangat dipengaruhi, ya, dengan tindakan kita sehari-hari, ya. Jadi orang-orang seperti Messi, Maradona, Pele dan sebagainya, sementara kita mungkin sedang nonton, ya, sedang tidur, sedang pesta dengan teman-teman, mereka juga ada waktunya pesta, ya. Tapi ada banyak waktu di mana mereka fokus untuk latihan, mereka fokus untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita belum tentu mau lakukan, tapi ada tujuannya.
yaitu untuk menjadi juara. Demikian juga kita dengan Tuhan, ya, khususkan diri kita dan kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan senantiasa. Amin.